Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahambataka wa ma'rifataka. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa berkumpul salat zuhur berjamaah di Masjid Al-Barakah ini. Semoga Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi pekerjaan kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi harta kita, Allah berkahi semua nikmat yang Allah titipkan pada kita semua. Dan ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian zuhur kali ini saya diminta untuk menyampaikan menghafal Quran semudah tersenyum. Dulu beberapa bulan lalu pernah kita menghafal surat Ar-Rahman berapa ayat di sini, ya. Ada yang sudah ikutan waktu itu? Ikutan, ya. Kemarin saya diminta untuk kajian zuhur tausiah. Pikiran saya kalau tausiah, insya Allah antum mendengar tausiah 1 jam, kira-kira berapa ayat antum hafal kalau nggak dengar tausiah? Hah? 1 ayat hafal nggak kira-kira? Belum tentu juga. Maka yang hotel iman, daripada pulang dengar tausiah tidak ada 1 ayat atau hadis pun antum bawa pulang, maka dengan cara ini mudah-mudahan antum bisa bawa 2-3 ayat atau lebih. Dan insya Allah langsung hafal berikut maknanya, makhrajnya, tajwidnya, dan insya Allah bisa nuliskan. Setuju nggak kira-kira tuh? Setuju ya? Sekarang Ustaz mau nanya nih, siapa yang belum lancar baca Al-Quran, makhraj tajwidnya, tunjuk tangan. Berapa orang? Yang nggak nunjuk lancar pasti bacanya. Nggak juga. Oke. Sekarang yang belum ngerti bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Oke, turun. Sekarang yang belum hafal surat Al-Waqi'ah. Oh, hampir semuanya ya. Yang belum hafal Al-Waqi'ah berikut artinya, tunjuk tangan. Oh, lebih banyak lagi. Pantas saja nih hujan-hujan Ustaz sampai kebasahan ini. Allah paksa Ustaz ke sini rupanya untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat ini ya. Insya Allah dalam waktu dekat insya Allah kita akan hafal beberapa ayat. Dan gak usah pakai baca tulis, tidak perlu tulisan, karena Rasulullah SAW menerima wahyu lewat Jibril lebih dari 22 tahun, tidak sekalipun Jibril menunjukkan tulisan atau bacaan. Betul nggak? Betul nggak kira-kira? Jadi tidak sekalipun Jibril mengajarkan baca pada Rasulullah. Padahal jangankan selama 22 tahun, kalau Allah mau dalam sehari Rasul bisa baca, bisa nggak kira-kira? Bisa. Oh, rupanya ada cara yang amat simpel dalam belajar Al-Quran. Nggak perlu Anda baca, nggak perlu Anda belajar tulis, maka insya Allah antum langsung hafal berikut maknanya. Jibril pernah ngajarin tajwid nggak kira-kira sama Rasulullah? Hah? Tidak. Tidak ada satu dalil pun, ayat atau hadis pun, sepengetahuan Ustadz ya, barangkali Ustadz yang nggak tahu. Tidak sekalipun Jibril ngajarin tajwid sama Rasulullah. Kalau ada mungkin bisa tunjukkan dalilnya. Kalau pertama kali Jibril menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, adakah dalil yang menyebutkan Jibril ngomong gini sama Muhammad, Muhammad dengar ya, baca khalaqnya jeddotin, itu hukumnya qalqalah kubro, gitu nggak kira-kira? Jadi tajwid kapan munculnya? Abad 3 Hijriyah, kira-kira 200 tahun setelah Rasul wafat. Boro-boro belajar tajwid. Para sahabat itu semuanya ummiyun, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Kalau ummiyun, Ustadz punya dalilnya. Surat 62 ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi. Tidak cuma Rasul yang ummi nggak bisa baca tulis, tapi para sahabat Rasul pun nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Yang ngomong siapa? Allah. Surat 62 ayat 2. Maka yang hotel iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesini-sini rupanya yang hotel iman rahmati Allah, kalau kita renungin cara yang paling mudah
belajar Al-Quran, cara Rasul belajar dari Jibril. Caranya gimana? Caranya surat 75 ayat 16 sampai 18. Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan kau gerakkan lidahmu untuk terburu-buru menguasai Al-Quran. Jadi ngafal Quran, belajar Al-Quran jangan buru-buru. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Sesungguhnya kami yang mengumpulkan Al-Quran di dadamu Muhammad. Jadi ngumpulnya di mana? Di sini, di hati, bukan di otak. Maka nanti ngafal Qur'annya jangan pakai otak. Otak mending taruh dulu dah di bawah, taruh di dompet. Nggak usah dibawa ke sini ya. Fa idza qara'na fattabi Qur'anah. Kalau kami sudah membacakannya, ikuti bacaan kami. Simple. Jibril baca, Rasul ikuti. Rasul baca, para sahabat ikuti. Dan itu terus menjadi sebuah mata rantai silsilah yang amat bagus. Jadi baca diikuti. Tanpa tulisan, tanpa bacaan, langsung hafal. Dan nanti, ini pada bawa buku tulis nggak? Nggak kan? Orang bukan sekolahan. Nah, nanti kita akan buktikan gimana bisa langsung nulis. Kalau pada bawa tulisan. Nanti kapan-kapan bawa tulisan ya. Antum nggak bisa baca, antum nggak hafal, antum nggak ngerti bahasa Arab, bagaimana ceritanya dalam waktu singkat bisa langsung hafal, berikut makna, mahraj tajwid, dan bisa nulis. Takbir dulu. Allahu Akbar. Kita ngafal surat Al-Waqiah, setuju? Setuju ya? Mukanya tegang bener ini. Oke, sekarang semuanya berdiri. Berdiri. Bikin barisan. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Laki 10, yang perempuan 4. Dari situ aja dah. Yang rapi. Ayo coba bikin barisan. Isi ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 deh, 8. Maju isi ke depan. Nah, yang belakang ikutin. Yuk. Kalau ada yang kosong isi Pak, isi. Yang perempuan begitu ya, tidak ada soft yang kosong. Oke, duduk. Nah, begini rapi. Malu-maluin aja orang keren-keren begini, profesional, masa duduk aja kagak rapi. Oke, caranya gimana Ustadz? Caranya 2, ngikutin ngafal Quran sama Ustadz. Udah pernah Ustadz kasih tahu kesempatan yang lalu. 1, suaranya lantang. Apa? Lantang. Yang kedua, isyarat tangan. Isyarat tangan ini buat apa Ustadz? Oh, isyarat tangan ini 1 untuk supaya Anda langsung ngerti bahasa Arab. Jadi dengan isyarat tangan ini bisa langsung bahasa Arab. Enggak cuma bahasa Arab, jutaan bahasa Anda bisa ngerti cuma pakai ini. Enggak usah pakai ini. Pakai ini aja. Bisa bahasa Brazil nggak kira-kira? Pada bahasa Brazil bisa? Ustadz juga nggak bisa. Tapi mudah-mudahan nanti Allah kasih rezeki, kita akan wisata muslim ke Rio de Janeiro. Di sana banyak masjid-masjid rupanya, dan amat sedikit sekali muslimin yang berkunjung ke sana. Nanti kita dari Masjid Al-Barokah ke sana ya. Amin. Waktu kita lagi jalan-jalan siang itu menuju masjid-masjid yang ada di kota Rio de Janeiro, nah tour guide-nya ngomong gini, Ustadz, sebentar lagi kita akan mampir ke satu-satunya restoran muslim halal di kota ini. Biar gampang, mesen makan apa Ustadz? Saya nanya kepada Anda, mau makan apa? Oh, supaya gampang, ayam aja, ayam. Begitu berhenti di parkiran, saya turun sama tour guide-nya. Begitu saya turun, ketemu pelayannya, celakanya pelayannya nggak ngerti bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia. Kira-kira saya ngomong saya mau makan ayam, gimana ceritain supaya dia ngerti? Simple, saya ngomong bahasa Indonesia, tapi tambah begini. Saya, karena dia bahasa Brazil, mau makan ayam. Paham? Pada detik yang sama saya ngerti bahasa Brazilnya, saya mau makan ayam tanpa perlu belajar. Apa? Nih, pakai tangan. Terus yang kedua, ini nyimpen memori, hafalan lebih dahsyat daripada ini. Saya ulang, ini nyimpen memori lebih dahsyat daripada ini. Kalau nggak percaya, nih, cepetan nyerapnya. Tahu atlet badminton Taufik Hidayat, tahu? Taufik Hidayat, Lim Swee King, lain-lain lah. Kalau yang atlet sudah luar biasa dahsyatnya itu tingkat internasional, latihannya gimana?
Latihannya sama men, begini juga nih, setiap hari pukulan gini cet ribuan kali, pukulan gini cret ribuan kali, begini ribuan kali setiap hari. Kalau Anda tanya sama mereka, kenapa kok latihan begini? Anda kan udah kelas dunia masih latihan begini aja ribuan kali. Tahu jawabannya kira-kira? Jawabannya gini, ini kita latih. Nanti kalau tanding beneran lawan Lindan, lawan Lee Chong Wei, begitu musuh udah lompat pengen nyemes, cek begitu, kecepatan cemesan ratusan kilometer per jam. Saat itu otak nggak bisa mikir mau kemana nebaknya men, mau ke kiri, ke kanan, depan, belakang. Mana yang mikir? Nih, ini lebih cepat daripada ini. Oke nggak kira-kira? Udah cuneng belum? Oke, kalau Anda masih nggak ngerti logikanya, sekarang saya kasih dalilnya supaya Anda ngerti. Pernah dengar ayat ini? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Subhanallah, banyak yang hafal. Yuk sama-sama artinya. Pada puyang dia. Sering dengar, sering baca, tapi Al-Quran rupanya cuma sekedar mantra. Boro-boro diamalin, paham pun tidak. Ustaz kasih tahu, al-yauma nakhtimu ala afwahim. Di hari itu, hari kiamat. Boleh jadi hari ini, boleh jadi besok, boleh jadi ribuan tahun lagi, boleh jadi jutaan tahun lagi. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya. Tapi Allah bilang, hari itu Allah kunci mulut mereka. Berbicara pada kami apa? Tangan-tangan mereka. Bersaksi pada kami, kaki mereka. Ada apa yang dulu mereka lakukan. Rupanya ayat ini Allah secara tersirat pengen tahu manusia pengen tahu tempat nyimpan memori yang paling dahsyat di mana? Di otak? Bukan. Di flash disk? Bukan. Laptop? Bukan. Server? Menara cyber? Bukan. Di mana ya Allah? Sini, tempat nyimpan memori paling dahsyat. Mau ribuan tahun, mau jutaan tahun, mau miliaran tahun masih tersimpan di sini. Maka yuk ngapal Quran sama Ustadz, syaratnya berapa? Ngantuk ini. Berapa syaratnya? 2. Oke, satu apa? Suara lantang. Yang kedua isyarat. Oke, dengan 2 isyarat tadi, 2 syarat tadi, insya Allah antum bakal hafal permanen, nggak usah pakai otak. Paham? Kalau Ustadz ngomong menghafal Al-Quran, maka 2 syarat itu keluarin. Ngomong dengan kencang, lantang, mudah, tangannya begini. Bisa kira-kira? Bisa? Oke, menghafal Al-Quran mudah. Ini belum makan siang kayaknya ya. Lebih kencang ya. Menghafal Al-Quran mudah. Mana yang perempuan? Menghafal Al-Quran mudah. Oke, dengan 2 syarat itu suaranya kencang ya. Supaya suara kencang, supaya Ustadz bisa dengar. Anda sudah fasih apa belum? Sekarang kita akan menghafal surah Waqiah. Ustadz mau acak-acak dari mulai ayat 77. Siap? Udah siap aja ya, nggak usah dipikirin. Yuk, tahu basmalah. A'udzu. Lebih keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin Ustaz ya. Innahu, ayo. Innahu. Sesungguhnya dia, tunjuk. Sesungguhnya dia. La Qur'anun. Adalah Al-Quran. Tangannya gini kayak megang Al-Quran ya. Karim. Yang mulia. Oh pasti gampang ya Ustaz. Innahu la Qur'anun karim. La Qur'anun kalau dipisah, kalau disambung la Qur'anun karim. Ya, lihatin Ustaz. Innahu la Qur'anun karim. 1, 2, 3 yang keras. Innahu la Qur'anun karim. Lagi tambah keras. Innahu la Qur'anun karim. Lebih keras lagi. Innahu. Oke, ayat selanjutnya. Fi kitabin. Ayo. Fi kitabin.
dalam sebuah kitab maknun yang terpelihara seperti mutiara berada dalam kerang. Oke? Fi kitabim maknun, yang keras. Fi kitabim maknun. Sekali lagi. Fi kitabim maknun. Tambah keras. Fi kitabim maknun. Digabung dari ayat 77. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. 1, 2, 3. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Lagi, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Hafal Al-Quran? Innahu artinya laqur'anun karim, yang mulia, fi kitabin, di dalam sebuah kitab, maknun. Oke, ini adalah Al-Quran yang mulia, berada dalam sebuah kitab yang terpelihara, Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz, ya. Oke. La yamassuhu, ayo. Tidak menyentuhnya, illa kecuali al-mutahharun, malaikat-malaikat yang disucikan. Ayo. Malaikat gini sayapnya, kalau begini piyik namanya, ya. Begini itu, ya. Ini jangan anda hafal, Anda merasakan, ya, experiencing, dirasakan hingga masuk ke hati. Oke? Al-mutahharun. Malaikat-malaikat yang disucikan. Ayo. La yamassuhu illal mutahharun. Ayo. La yamassuhu illal mutahharun. Ulang lagi yang keras. La yamassuhu illal mutahharun. Sekali lagi tambah keras. Illal mutahharun. Ulang, 1, 2, 3. La yamassuhu illal mutahharun. Innahu laqur'anun karim. Ayo. Kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun. Oke, sama-sama dari innahu laqur'anun karim. 1, 2, 3. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Hafal Al-Quran? La yamassuhu artinya tidak menyentuhnya, illa kecuali al-mutahharun, malaikat yang disucikan.
Fi kitabin, tangannya gerakin biar ngebantu. Fi kitabin maknun, innahu Al-Qur'anun Karim. Menghafal Al-Quran? Oke, ayat 80 sekarang. Pokoknya ada 96 ayat. Siap-siap ya. Tanzilun, yang diturunkan mir rabbil alamin, dari Rabb semesta alam. Jadi ini diturunkan oleh siapa? Allah, Tuhan semesta alam. Tanzilum mir rabbil alamin. Ayo. Tanzilum mir rabbil alamin. Lagi. Tanzilum mir rabbil alamin. Lebih keras. Tanzilum mir rabbil alamin. Sekali lagi. Tanzilum mir rabbil alamin. Dari innahu. 1, 2, 3. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil. Menghafal Al-Quran? Udah. Sekarang bikin kelompok 4 orang. Yuk, kenalan temannya. Ayo, bikin kelompok lingkaran kecil. 4 orang. Ayo melingkar cepat. Ayo. 4 orang. Ini yang kabur ketahuan. 4 orang sekarang dengkulnya nempel 4. Dengkulnya nempel. Sudah? Sampai lancar ya. Kita ulang ya. Dari innahu. 1, 2, 3. Tangan digerakin. La Qur'anun fi kitabim maknun la yamas illal. Tangannya. Tanzilum mir rabbil. Ulang lagi innahu. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamas illal. Tanzilum mir rabbil alamin. Sudah hafal semua belum? Belum. Ulang lagi. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamas illal. Tanzilum mir rabbil alamin. Sudah? Oke, ini Ustadz masih lihat banyak yang belum gerakin tangan. Ketahuilah bahwa urusan begini otak Anda bukan ngebantu tapi ngerepotin. Lebih cepat tangan Anda ketimbang otak Anda. Ini exercise. Beberapa pekan lalu Ustadz sudah kasih tahu ini exercise-nya. Bahwa otak Anda ngerepotin kayak gini ya. Bedanya gajah sama semut, tahu nggak bedanya? Kalau gajah ukurannya besar. Kalau besar gimana? Gajah tangan gimana coba? Gajah kalau semut Oke, itu yang Anda tahu dengan otak Anda kan? Sekarang kita ukur kira-kira otak Anda bisa cepet nggak nerima sesuatu.
Ustadz ganti. Kalau Ustadz ngomong gajah, Anda jawab besar, tapi tangannya gini, bisa nggak? Bisa ya? Coba. Gajah besar. Semut. Oke, ya. Sekarang kita ukur. Suaranya kencang, tangannya gerakin ya. Ya, 1, 2, 3. Semut. Woi, mana ada semut besar? Semut kecil, men. Tuh, lihat. Otak Anda nggak berpikir itu ya. Maka nggak usah pakai otak. Otak itu ngerepotin. Paham? Oke, sekarang Ustadz tambah ya. Tadi gajah besar. Mana tangannya? Gajah semut Sekarang Ustadz tambah. Bedanya ular sama ulat. Kalau ular ukurannya panjang gini, coba. Ular Kalau ulat Nah, itu yang Anda tahu. Sekarang Ustadz rubah, boleh? Kalau Ustadz ngomong ular, maka Anda jawab dengan keras panjang, tapi mending pakai perasaan gitu. Panjang gitu ya, pakai perasaan, nggak usah pakai otak. Oke? Ulat pendek gitu. Siap kira-kira? Kita lihat otak Anda itu mampu beradaptasi dengan cepat atau tidak, atau malah merepotkan. Oke? Maka Ustadz ngomong jangan pakai otak. Maka lihat nih, ada perbedaan. Ada ular, ada ulat, ada gajah, ada semut. 4. Siap? Konsentrasi, jawab dengan keras, tangannya gerakin. 1, 2, 3. Ulat. Woi, ulat pendek, tapi tangannya begitu ya. Oke. Semut. Semut kecil, tangannya gini. Oke. Ular. Gajah. Semut. Ini tangannya bukan bergerak, begini tangannya nih, megang-megang kepala. Lihat. Otak Anda ngerepotin. Betul? Makanya kalau Ustaz bilang gerakin tangan suara kencang, maksudnya jangan beri kesempatan otak Anda berpikir. Emang Ustaz tahu kita pakai otak? Ketahuan Pak, Bu, matanya gini. Matanya cuning-cuning begitu ya. Terus kayak tekanan batin, suaranya kagak keluar, tangannya takut bergerak. Enggak, jangan takut salah. Siap ya? Siap? Yang keras. Innahu. 1, 2, 3. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamas illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Lagi yang keras. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Oke, sekarang kita akan adu kelompok Anda dengan kelompok yang lain. Siap? Siap? Oke, kan 4-4 kan? Oke, sekarang duduk berjejer, satu orang ngadepin satu orang dari musuh. Ayo, cepat. Ayo, gabung dengan kelompok lain tapi hadap-hadapan dengan musuh. Ayo cepat, ayo ke situ. Ayo, yang perempuan ikutan. Ayo hadap-hadapan. Nah, gitu, hadap-hadapan sama kelompok lain. Oke? Berjajar, satu kelompok berjajar hingga kelompok musuh berjajar. Jadi hadap-hadapan. Ayo, berempat. Yang musuh 4, tim Anda 4 orang, jadi satu orang ngadep satu orang. Siap? Oke, berdekatan, jangan jauh-jauh, takut banget kayaknya dites. Ayo, deketan. Oke. Ini mana musuhnya? Nah, ke sana ayo. Ayo, berhadapan-hadapan. Siap? Sama musuhnya nempel dengkul. Ayo, berdekatan. 1 lawan 1 ya jadinya ya. Kita ulang dulu. Innahu laqur'anun karim. Suara keras, tangannya gerakin. 1, 2, 3. Innahu laqur'anun karim fi kitabim la yamas illal tanzilum mir rabbil alamin. Penghafal Al-Quran mudah. Oke, dengan musuh Anda sweet. Ayo sweet, yang kalah A, yang menang B. Ayo sweet.
Yang kalah A, yang menang B. Oke? Sudah? Sudah? Oke, dengerin. Sekarang kita akan adu. A akan baca 4 ayat itu dengan suara lantang dan tangannya bergerak-gerak. Siap? Sementara B simak, dengerin. Kalau A ada yang salah bacaannya atau keliru gerakannya, B angkat tangan begini, terus pukul pundaknya. Woi, salah, gitu ya. Siap? Siap, oke? Yuk, A baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca dan tangannya gerakin. Innahu fi la tanzilum mir rabbil alamin. Takbir, Allahu Akbar. Oke, sekarang giliran B baca, A tukang pukul. Siap? Ayo B basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang keras. Innahu fi la yamassu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin. Takbir, Allahu Akbar. Supaya nggak tegang, ayo A dan B salaman, bersalaman. Bilang terima kasih. Dengerin, Ustadz mau bikin game boleh? Ini A dan B, Ustadz mau kasih nama 2 sahabat Rasul. A, Ustadz kasih nama Umar. B, Ustadz kasih nama Usman. Siap? A siapa? Umar. B? Sekarang A dan B, Umar dan Usman bersalaman. Ayo salaman Umar, Usman. Tapi salamannya nggak nempel. Salamannya deket aja tapi nggak nempel. Begini ya. Oke? Oke. Ini dengerin instruksinya. Kalau Ustadz bilang Umar, Umar secepat mungkin tangkap tangan Usman. Dan Usman sebisa mungkin menghindar. Siap? Nanti Ustadz bilang Usman, Usman segera tangkap tangannya Umar dan Umar menghindar. Paham? Konsentrasi men, relax, jangan terlalu tegang. Siap ya? 1. Berdekatan. 2. Usman. Lagi. 3. 4. 5. Usman. 6. Ayo konsentrasi. 7. Tangannya deketan. 8. Usman. 9. Umar. 10. 11. Usman. 12. 13. Umar. 14. 15. Umar. 16. 17. Usai. Takbir, Allahu Akbar. Supaya nggak tegang, berdiri semuanya, berdiri. Yang rapi, 8 orang di depan. Ayo, semuanya berdiri. Hitung. 8 orang, kemudian 8 orang belakangnya. Sudah belum? Oke, ayo diisi. Yang belakang isi. Sudah? Supaya nggak stres, kita akan baca 4 ayat ya. Oke, berdiri semuanya. Sekarang madep sana. Oke, pegang pundak temannya. Oke. Siap? Yang gini peraturannya, kalau Anda minjit teman Anda dan Anda dengar suaranya pelan di depan, maka pijitnya kencengin. Oke, siap?
Yang nggak mijit, yang ada di depan tangannya bergerak-gerak. Siap? Oke, 1, 2, 3. Innahu fi kitabim maknun la yamas tanzilum mir rabbil alamin. Menghafal Al-Quran? Tanya sama teman depannya, kepalanya pusing nggak? Oke, sekarang pegang kepalanya. Kepala, bukan pundak, kepala. Sudah belum? Ayo. Innahu 1, 2, 3. Innahu fi kitabim la yamassu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Hafal Al-Quran? Coba balik badan, tanya mau gantian apa enggak? Coba. Pundak. Innahu 1, 2, 3. Innahu. Yang keras pijitnya. Fi kitabim la yamassu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Menghafal Al-Quran? Palanya sekarang, Mas, mohon maaf palanya ya. 1, 2, 3. Enak tenan. Fi kitabim maknun la yamassu illal mutahharun tanzilum. Takbir, Allahu Akbar. Nah, silakan duduk. Ngaji di mana coba sambil pijit-pijitan? Nah, lihat tuh, alhamdulillah Pak Adi cuma hanya nggak nyampe 15 menit, antum sudah hafal 4 ayat berikut makna, mahrod, tajwidnya. Betul? Ah, coba bayangin kalau sehari 1 ayat, insya Allah antum bisa hafiz Al-Quran. Ah? Jadi nikmatin kayak begitu. Nggak perlu bacaan, nggak perlu tulisan. Senang nggak kira-kira? Senang? Nah, ini bersama Ustadz sudah ribuan orang ngafal lewat WhatsApp group, lewat Facebook segala macam. Di sini dulu pernah bikin tapi non aktif tapi itu, ya. Dan sekarang sudah masuk surat An-Najm, menghafal An-Najm surat 53. Kira-kira mau aktif lagi nggak ngafal Quran? Siap? Nah, nanti Ustadz undang untuk ikut WhatsApp group. Antum masih ya? Jadi nanti kalau yang belum segera daftar nih, ngafal Quran bareng Ustadz setiap hari. Mau nggak kira-kira? Mau bayar apa gratis? Kelihatan tampangnya ya. Udah ketahuan. Oke, kalau antum mau yang gratis, Ustadz akan gunakan media sosial yang gratis. Oke? Caranya adalah antum daftar, kirim nama, kemudian ini Masjid Al-Barokah, spasi Al-Barokah, kemudian jenis kelamin laki-laki atau perempuan, karena nanti grup WhatsApp-nya akan dipisah. Oke? Kirim ke catat. Tulis nama spasi Masjid Al-Barokah Cyber biar ketahuan. Kemudian spasi jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kirim ke SMS ya, 0878 7722 1200 0878 7722 udah 1200. Nih, setiap hari orang setoran ke Ustadz kayak begini nih di WhatsApp. Ayat 3 Ilya Suhelmi.
Wa ma yantiqu 'anil hawa. Wa ma, dan tidaklah, yantiqu, dia Muhammad berbicara, 'anil hawa, dari hawa nafsunya. Tuh. Jadi orang setiap hari Ustaz kirimin video secara gratis dan mereka setoran. Dulu di sini pernah bikin juga, begitu daftar alhamdulillah kagak ada yang nyetor. Pokoknya kalau nggak nyetor minggir, ya, nggak usah ikutan. Hanya bagi orang yang pengen jadi hafizoh. Yang mau jadi hafizoh tunjuk tangan. Yang sebelum mati punya cita-cita pengen jadi hafizoh tunjuk tangan. Nah, ini caranya nih, setiap hari Ustadz bimbing. Mau? Nggak usah pakai bayar, gratis, antum ikut ngafal. Ustadz cuma minta didoain, ya. Ustadz bikin video-videonya, kasih. Termasuk di surah Al-Waqiah, kalau pengen ngafal surah Al-Waqiah, nanti bisa dapatkan DVD-nya. Nah, kalau sudah bergabung, nanti akan dikirimi DVD ngafal surah Al-Waqiah. Anda bisa dapatkan surah Ar-Rahman, Al-Waqiah, surat-surat yang lain. Anda bawa, tonton sama keluarga, insya Allah hanya dalam hitungan berapa menit saja, puluhan menit, insya Allah antum sekeluarga bisa hafal berikut makna, maharat dan tajwidnya. Takbir, Allahu Akbar. Dan ini, teknik ini alhamdulillah di JAK TV jam 4:30 setiap hari. Di MNC TV nasional setiap hari. TVRI juga live dulu setiap hari Senin. Jadi TV-TV udah berebutan untuk bikin acara menghafal Quran setiap hari. Nah, sekarang alhamdulillah antum ketemu langsung sama bintang filmnya. Nah, jadi ngerasain hanya dalam hitungan berapa menit antum bisa hafal 4 ayat berikut makna, mahrad dan tajwidnya. Takbir, Allahu Akbar. Kalau pengen juga nanti Masjid Al-Barokah bikin mabit nginep di pesantren Ustadz di Puncak. Kita mabit semalam kita ngafal 1 surat. Mau nggak kira-kira? Ya. Jadi kita bikin mabit semalam nginep 1 surat kita taklukan ngafal Quran. Dan biasanya Ustaz kalau training itu sambil lari